di Keraton Kadria Pontianak, kami akan melaksanakan KKL dan kami akan mengajak teman-teman semua untuk melihat betapa indahnya Keraton Kadria. Peradaban Islam di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak pada tanggal 24 Rajab 1181 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi. Rombongan Syarif Abdurrahman Al-Qadri membuka hutan di persimpangan 3 sungai, yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas, untuk mendirikan balai dan tempat tinggal diberi nama Pontianak. Pada tahun 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak yang pertama. Keraton Kadriah adalah istana Kesultanan Pontianak yang dibangun dari tahun 1771 sampai 1778 Masehi. Said Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah sultan pertama yang mendiami istana tersebut. Keraton ini berada di dekat pusat kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebagai cikal bakal lahirnya kota Pontianak, Keraton Kadriah menjadi salah satu objek wisata sejarah. Dalam perkembangannya, keraton ini terus mengalami renovasi sehingga menjadi bentuk yang sekarang. Ini merupakan plakat masa pimpinan periode Kesultanan Kadriah dari Kesultanan yang pertama hingga Kesultanan yang sekarang. Setelah dia wafat digantikanlah sama keponakannya Sultan Syarif Abu Bakar, Sultan yang ke-8. Beliau menjabat dari 2004 sampai 2017, usia 73 tahun wafat. Setelah dia wafat digantikan lagi sama Sultan Syarif Mahmud Melkin Al-Qadri, Sultan kita yang sekarang. Adapun arahan dari Ibu Herlina yang memandu kami di Istana Kadriah. Ini masih ada kamu? Kalau itu adiknya Sultan, sama istri. Ini merupakan plakat dari titah Kesultanan Kadriah Pontianak. Gambar-gambar dari foto tersebut merupakan pimpinan Kesultanan Kadriah Pontianak. Baik teman-teman, ini Pangeran Sultan Muhammad yang ke-6. Boleh teman-teman lihat fotonya. Gambar ini merupakan masa Kesultanan Kadriah Pontianak yang ke-6. Dan beliau merupakan Pangeran Sultan Muhammad. Itu merupakan Sultan yang ke-7 yang bernama Syarif Hamid II Al-Qadri. Dan ini merupakan pertemuan wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil BPO di Gedung Agung Rumah Jabatan Presiden di Yogyakarta menjelang diadakan konferensi antara Indonesia dan Yogyakarta dari 19 Juli sampai 22 Juli 1949 dari kiri ke kanan. Ide Anak Agung DDE, Agung Wakil Ketua Pertama BFO, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Presiden Soekarno, Sultan Hamid, Ketua BFO, dan Muhammad Rum, Ketua Delegasi Republik Indonesia. Beliau merupakan perancang lambang negara Indonesia. Sultan Hamid II dengan nama panjang Syarif Abdul Hamid Al-Qadri merupakan perancang lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Transkrip Sultan Hamid II pada tanggal 15 April 1967 mengatakan, latar belakang gambar yang saja diciptakan pertama mengambil figur burung Garuda, memegang perisai Pancasila berubah menjadi figur burung elang Raja Wali yang dikalungkan perisai Pancasila, dan saya namakan Raja Wali Garuda Pancasila, agar prosesi bangsa ini jangan melupakan peradaban bangsanya, dari mana dia berasal, atau jangan sampai melupakan sejarah puncak-puncak peradabannya, seperti pesan Paduka Sang Mulia. Gambar ini merupakan dari Yayasan Sultan Hamid II.
Sultan Syarif Abu Bakar bin Syarif Mahmud Al-Qadri selaku Sultan ke-8 dari Keraton Kadriah. Dan di sini adalah Pangeran Syarif Muhammad Pasha Al-Qadri. Ini merupakan Sultan Pontianak yang ke-9 yang bernama Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri SH. Teman-teman, ini adalah potret Syarif Muhammad Al-Qadri, Sultan Pontianak yang ke-6. Nah, berada di sini ini adalah cermin 1000 bayangan dari Perancis yang ditinggalkan untuk Keraton Kadriah. Bisa teman-teman lihat. Ini merupakan peninggalan. Ini berupa pedang, dan ini juga pedang, dan ini mangkuk pada zaman dahulu. Terdapat keunikan tersendiri dari Istana Kadriah Pontianak. Bangunan arsitektur yang berwarna kuning keemasan menjadi ciri khas tersendiri. Istana Kadriah ini didirikan dari kayu pilihan. Ada juga kayu berlian yang menghiasi istana tersebut. Ini merupakan singgasana dari Sultan. Berikut ini merupakan koleksi-koleksi yang dimiliki Istana Kadriah berupa keramik gelas, berupa potret-potret dari masa-masa era pimpinan Kesultanan Kadriah Pontianak, serta berupa peninggalan dari pakaian-pakaian Kesultanan Istana Kadriah Pontianak. Menurut pengakuan narasumber dari Mas Pangeran Panji-Negara selaku Sekretaris Sultan Pontianak mengatakan setiap pergantian Raja Istana Kadriah ini mendapatkan rehabilitasi sehingga tidak menetap struktur dan arsitektur bangunannya. Nah teman-teman, sekarang kita berada di salah satu peninggalan dari Sultan Syarif Abdurrahman, yang mana di belakang kami ada Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, yang mana dulu namanya adalah Masjid Jami Pontianak. Nah, jadi teman-teman bisa melihat sendiri peninggalannya dari zaman Sultan Syarif Abdurrahman sampai sekarang masih terjaga dan terawat. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Raya Sultan Abdurrahman Al-Qadri dan Istana Kadriah. Mulainya peradaban Islam di Pontianak, di Kesultanan Pontianak, satu kofadis Kesultanan Pontianak ini adalah kita menjadi sebuah kesultanan di Pontianak ini bukanlah sebuah kesultanan yang berasal dari peralihan keyakinan. Contoh misalnya dari Hindu ke Islam, dari animisme, dinamisme ke Islam, atau dari Buddha ke Islam, tidak. Tapi memang 99% kerajaan di seluruh Nusantara ini kecuali Pontianak itu memang ada peralihan keyakinan. Makanya mereka memiliki ritual-ritual masing-masing yang berasal dari bawaan adat budaya mereka sebelumnya, sebelum mereka berpindah keyakinan atau pedoman kepada ajaran Islam. Jadi kita bukan kesultanan peralihan, karena sejak awal pun memang pakemnya Kesultanan Pontianak adalah Islam. Ini gini, dimulai dari perjalanan Habib Husin bin Ahmad Al-Qadri Jamalulail Ba'alawi. Nah, beliau ini merupakan ulama dari Tarim, Hadramaut, Yaman.
Kenapa jauh-jauh beliau ke sini? Ini merupakan orde dari pemerintahan Utsmaniyah pada masa itu, 1600-an akhir atau abad 17 akhir itu. Beliau diutus berdasarkan orde dari dinasti Ottoman atau Utsmaniyah untuk melakukan dakwah di Asia Jauh. Kita ini India Belanda waktu itu, ini kan Asia Jauh atau Asia Tenggara, karena memang di sini pada masa itu sangat kekurangan figur ulama, padahal di daerah-daerah di beberapa wilayah-wilayah di Indonesia, di Nusantara waktu itu belum Indonesia, memang sudah ada penganut agama Islam yang masih hanya menganut saja, belum sampai pada penerapan ajaran Islam secara kafah. Ini yang sebenarnya. Nah, kehadiran Habib Hussein ini pertama sampai di Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam dulu. Kemudian muhibah setelah dari Aceh itu ke Keramat Luar Batang, Jakarta. Dari Jakarta lanjut ke Semarang, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Semarang, terus diminta untuk menjadi guru, semacam tuan guru di Matan Tanjung Pura. Nah, beliau lumayan lama berada di Matan Tanjung Pura ini, belasan tahun, mungkin sekitar 16 tahun, sampai ada pernikahan dan beranak pinak dengan 3 orang istri yang tiga-tiganya berasal dari Ketapang, tapi bukan bersaudara istri Habib Hussein ini. Meskipun gelarnya hampir mirip, Nyai Tua, Nyai Tengah, Nyai Bungsu, itu hanya untuk memisahkan antara istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga. Kemudian setelah berada belasan tahun di Matan Tanjung Pura, akhirnya beliau juga diminta untuk menjadi mufti di Kerajaan Mempawah. Nah, itu sudah masuk ke abad 18 awal itu. Di Mempawah sebagai mufti beliau juga mendirikan semacam rubat itu kalau sekarang menyebut pesantren. Di sana beliau selain menetapkan hukum-hukum Islam di Kerajaan Mempawah, juga mengajarkan tentang Al-Quran, hadis Nabi, dan hukum-hukum Islam lainnya di Kerajaan Mempawah itu sampai dengan wafatnya pada tahun 1770 Masehi. Tidak ada kepastian tanggal dalam Masehi karena kalender kita itu pernah mengalami pemangkasan tanggal. Ada yang kurang 10 hari, yang kurang sampai 15 hari tanggal, ada 4 hari tanggal. Jadi belum tentu ketika kita menyebutkan tanggalnya itu benar-benar kejadian pada hari itu. Nama gelar kota Pontianak itu Darul Iman. Nama aslinya Kuala Landa. Itu ada di stempel Sultan Syarif Abdurrahman, Sultan Syarif Kasim, dan Sultan Syarif Usman. Tapi di sultan-sultan setelahnya tidak ada lagi tulisan Kuala Landa. Tidak ada lagi Darul Iman. Hanya di stempel tiga sultan. Mungkin itu aja ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami hari ini untuk mengeksplor Keraton Kadriah Pontianak. Kurang lebihnya kami minta maaf, selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.